Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar menerapkan hukum tajwid ke surat Al-Insyirah. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nah, baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pada mim sukun yang ada di sini. Ini dihukumi izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah nun, yaitu selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi dan cara membacanya itu harus dijelaskan. Alam nashrah laka sadrak, seperti itu. Baik, yang kedua, sod. Perhatikan di sini ada huruf dal yang berharakat sukun sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan, maka dihukumi qalqalah sugro dan cara membacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis ya. Alam nashrah laka sadrak, seperti itu. Selanjutnya wa wada'na anka wizrak. Nah, baik. Di sini ketika membaca na maka dihukumi mad tabi'i. Alasannya karena ada harakat fathah nun lalu berhadapan dengan alif ya, seperti ini. Maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya dua harokat. Angka. Nah, perhatikan ada nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf kaf. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus disamarkan ya, tidak boleh dijelaskan. Jadi harus disamarkan. Seperti itu ya. Wizrok. Nah, ketika diwakofkan maka huruf terakhirnya yaitu huruf kaf harus dibaca sukun ya. Tetapi jika diwasolkan ke bacaan berikutnya, maka huruf kaf tersebut harus ditasihkan ke huruf lam yang ada di ayat keduanya ya. Contohnya wa wada'na anka wizrakal ladzi. Nah, seperti itu ya. Sekaligus jika diwasolkan maka alif lam di sini tidak dibaca alifnya ya, karena dihukumi alif lam syamsiah ya. Tetapi jika kita memulai lagi maka hamzah di sini kita baca ya. Contohnya allazi, seperti itu ya. Allazi anqadha zahrak, seperti itu. Ketika membaca allazi, nah maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'iyah lalu berhadapan dengan hamzah di lain kalimat ya. Jadi antara kalimat allazi dan kalimat anqadha ya. Jadi di lain kalimat ya, maka dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 2 harkat, bisa 4 harkat dan bisa 5 harkat ya. Baik, selanjutnya anqadha. Nah, perhatikan di sini ada nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf qaf ya. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus disamarkan ya. Seperti itu. Anqadha. Nah, seperti itu ya. Zahrak. Huruf terakhir yaitu huruf kaf apabila diwakafkan maka harus dibaca sukun ya. Selanjutnya wa rafa'na laka dzikrak. Nah, perhatikan ada harakat fathah nun lalu di hadapannya ada alif seperti ini, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harakat. Wa rafa'na laka dzikrak, seperti itu ya. Baik, selanjutnya fa inna ma'al usri yusra. Baik, perhatikan di sini ada nun yang bertasdid dan nun yang bertasdid itu adalah merupakan salah satu huruf gunnah. Maka cara membacanya yaitu harus ditekankan dari bacaan i ke na sekaligus digunakan ya. Contohnya fa in, seperti itu ya. Fa inna ma'al
alif lam qamariyah, ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, di sini huruf ain ya. Maka alif lamnya itu harus dizahirkan ya, karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Ma'al usri yusra. Apabila diwakafkan maka bacaan ro di sini dihukumi mad iwad ya, dan cara membacanya pertama hilangkan suara tanwinnya lalu digantikan dengan bacaan panjang 2 harokat yusra. Tetapi jika diwasalkan ke ayat berikutnya maka tanwin yang ada di atas ro tersebut itu harus dibaca jelas. Karena apa? Karena tanwin tersebut berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini hamzah ya, seperti ini. Jadi cara membaca tanwinnya itu harus dijelaskan. Contohnya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, seperti itu ya. Baik, selanjutnya inna ma'al usri yusra. Nun yang bertasid adalah merupakan salah satu daripada huruf gunah. Maka cara membacanya itu harus ditekankan dari bacaan i ke na sekaligus digunakan ya. Inna, seperti itu. Ma'al alif lam qamariyah, karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Ma'al usri yusra. Ketika diwakafkan maka dihukumi mad iwad ya. Cara membacanya pertama suara tanwinnya dihilangkan lalu digantikan dengan bacaan panjang 2 harokat yusra, seperti itu. Baik, selanjutnya fa iza faraghta fansab. Baik, fa iza di sini dihukumi mad tabi'i karena ada harakat fathah dzal lalu berhadapan dengan alif ya, seperti ini. Maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Faraghta fansab. Perhatikan ada nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf shad ya. Maka suara nun sukunnya itu harus disamarkan. Fang, seperti itu ya. Fansab. Nah, perhatikan di sini ada huruf ba. Huruf ba ini adalah merupakan salah satu huruf qalqalah, sekaligus posisinya ada di ujung ayat ya, atau di ujung bacaan. Maka ketika diwakafkan dihukumi qalqalah kubra, dan cara membacanya itu harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tebal ya. Fa iza faraghta fansab, seperti itu. Tetapi jika diwasalkan ke ayat berikutnya maka huruf ba di sini dihukumi qalqalah sughra ya. Jadi cara membacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis, seperti itu. Baik, selanjutnya wa ila rabbika farghab. Wa ila mad tabi'i atau mad asli dibacanya 2 harokat. Rabbika farghab. Perhatikan pada ujung ayat ini yaitu ada huruf ba, dan huruf ba ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, sekaligus posisinya ada di ujung bacaan. Maka dihukumi qalqalah kubra, dan cara membacanya itu harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tebal ya. Wa ila rabbika farghab, seperti itu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.